Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astrid Milendra dengan NRP 50262311183. Pada kesempatan kali ini dan di video ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek ETL yang telah saya kerjakan. Dan di video ini, saya akan menjelaskan proses ETL yang telah saya bangun menggunakan Python, serta mensimulasikan proses ETL mulai dari tahap ekstrak, transform, hingga load. Saya mungkin bisa dimulai. Untuk yang pertama itu tahap pertama kita membuat database baru yang bernama staging. Di sini saya buat staging final class, dan kita membuat data warehouse dw final class. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke ETL-nya atau Python-nya. Oke, yang pertama kita harus ngeliat dulu nih, kita harus masukin PG user, PG password, PG host, port, adventure walk-nya, staging-nya apa, dan DW final-nya apa. Dan di sini harus benar-benar sama persis dengan apa yang ada di the beaver kalian. Oke, untuk di sini saya ganti staging finalize dan DW finalize. Mungkin saya bisa ngejelasin sedikit tentang code ini untuk apa. Jadi, di sini ada div drop all table. Ini mendrop semua mendrop semua table yang ada di dalam Adventure Work ini. Jadi, raw customer, raw location, raw product kategori, raw product subkategori, raw sales order detail, sales order header. Nah, semua ini di drop setelah kita mengedrop tabel tersebut, kita copy kembali raw yang kita butuhkan untuk database stagingnya. Nah, di sini saya mengambil raw sales order detail, sales order header, raw product kategori, raw product subkategori, transaction history, raw customer, raw location. Selanjutnya kita meng-create skema table ya. Jadi di sini saya menggunakan ada dim product, ada dim kategori, dim date, dim location, dan fact profit, fact inventory status, sama fact sales yang terakhir. Nah, di dim product ini produk ID ini sebagai primary key-nya dan name, color, size, weight ini sebagai atributnya. Di dim kategori, kategori ID-nya sebagai primary key, subkategori name dan kategori name-nya itu sebagai atribut. Di dim date itu order date-nya sebagai primary key, day, month, year itu sebagai atributnya. Dan di dim date ini saya ingin menghasilkan output menjadi uh, day, uh, day, month, dan year. Jadi saya mau menghasilkan output seperti ini. Oke. Untuk dim location sendiri, primary key-nya ada location ID dan atributnya location name. Fact profit ada primary key-nya sales order ID dan di sini ada atributnya. Dan ini juga saya juga membuat table fact inventory status di mana fact ID itu jadi primary key-nya. Oke, untuk di fact sales ini saya juga membuat tabel fact sales untuk start skemanya. Um, di fact sales ini sales order ID yang menjadi primary key-nya. Jadi di sini kan udah dibuat start schema table-nya. Setelah kita buat start schema table, kita nge-transform si start schema table-nya untuk nah, untuk loading ke load to staging dan load to data warehouse-nya seperti apa. Jadi di sini kita melakukan transform. Yang pertama kita lakukan transform itu ada di product dengan di dalamnya itu ada ada produk ID, name, color, size, weight, dan ini diambil dari raw product. Untuk transform di kategorinya
seperti ini yang diambil dari raw produk subkategori dan produk kategori. Terus ada dim get itu diambil dari raw sales order header. Select listingnya, ininya, order date-nya diambil dari raw sales order header. Selanjutnya ada dim location, location ID diambil dari raw location. Selanjutnya ada fake profit, di mana fake profit ini isi di dalamnya ada ini dan diambil dari sales order detail dan sales order header. Dan eh, dia juga menggabungkan raw transaction history-nya. Oke, ada di fake inventory status di mana isinya seperti ini. Isi di dalam tabel fake inventory status itu ini diambil dari sebentar, diambil dari raw product dan untuk nah, hmm, diambil dari raw product. Dan untuk location dan quantity ini kita tuh supaya tahu bahwa berapa jumlah database yang ada pada suatu lokasi tersebut. Oke, lanjut ke transform fact cells, di mana transform fact cells itu isinya ini diambil dari sales order header dengan menggabungkan sales order detail dan sales order detail dengan sales order ID menghasilkan dan digabungkan kembali lewat raw product dan raw product subkategori. Setelah itu di load to staging. Setelah di load to staging, dev to staging, kita melakukan load to DW final ya. Dan di sini untuk ngeprintnya aja. Jadi kayak supaya saya tahu bahwa yang sudah ke print tuh yang mana, yang sudah masuk ke data warehouse yang mana, dan yang error yang mana. Mungkin bisa langsung saya coba. Right, ini di sini udah sukses semua. Jadi sudah ke-run semua dan sudah bisa dipakai dan sepertinya harusnya datanya semuanya masuk. Oke, kita pastiin lagi di The Beaver ya. Di, ternyata saya share screen-nya itu nggak ke si The Beaver-nya, jadi di sini saya akan menjelaskan ulang lagi terkait staging dan staging finalize dan DW finalize-nya. Nah, di sini itu sudah terlihat bahwa di database staging itu udah ada dim kategori, dim date, dim location, dim product, fake event, fake inventory status, fake profit, fake sales, dan ada raw-nya juga. Sedangkan kalau untuk di data warehouse itu sama seperti staging, tetapi dia sudah tidak ada raw-nya. Jadi kayak kita sudah mem- sudah apa ya kayak mentransfer lagi. Jadi yang hanya masuk di data warehouse itu hanya database yang akan kita gunakan saja. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.